Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah siswa-siswi SMKN Purwasari, hari ini kita akan melanjutkan bab 2 yaitu subbab mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Hari ini kita akan membahas mengenai lembaga penegak hukum. Yang akan kita bahas yaitu ada 5. Yang pertama yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat Polri. Kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Yang keempat, peran advokat dalam penegakan hukum. Serta yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Diharapkan siswa-siswi menyimak dengan baik video ini karena kita akan membahas satu-satu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Nah, Polri itu lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara. Hukum yang mengaturnya yaitu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana dalam peraturan tersebut pasal 16 menjelaskan mengenai kewenangan dari Polri. Kewenangan dari Polri ini ada banyak, bisa kalian lihat atau kalian pause sebentar video ini. Bisa dibaca bahwa yang pertama yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Ibu yakin kalian sering melihat acara 86 atau berita-berita lainnya. Biasanya polisi itu akan melakukan penangkapan, kemudian penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti itu sendiri. Yang kedua yaitu melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Jadi misalkan ada suatu peristiwa pembunuhan. Nah, tempat kejadian perkaranya itu biasanya di garis polisi. Nah, artinya itu tidak boleh orang itu masuk ke dalam tempat kejadian perkara tersebut. Karena apa? Karena di sini untuk kepentingan penyidikan agar tidak merubah posisi atau aslinya tempat kejadian tersebut. Kejaksaan Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Nah, penuntutan ini merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, kejaksaan ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan ini dikelompokkan menjadi 3 bidang. Yang pertama, bidang pidana. Kedua, bidang perdata dan tata usaha negara. Yang ketiga, bidang ketertiban dan ketentraman umum. Bisa kalian pause sebentar video ini dan silakan kalian baca baik-baik. Selanjutnya, yaitu peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang pertama ada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ingat ya, ada Mahkamah Agung dan ada Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, Mahkamah Agung ini membawahi peradilan-peradilan. Ada 4 peradilan. Yang pertama yaitu peradilan umum. Kedua, peradilan agama. Ketiga, peradilan militer. Dan yang keempat, peradilan tata usaha negara. Peradilan-peradilan ini sudah pernah dijelaskan pada waktu kelas 11.
Jadi kalian bisa membuka kembali catatan kalian di kelas 11 mengenai peradilan-peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Nah, lembaga itu berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Artinya, tidak ada pengaruh dari pemerintah mengenai lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman ini. Nah, kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim di sini adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pengadilan secara umum itu memiliki tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Artinya, pengadilan itu tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Selanjutnya yaitu peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, jasa hukum ini diberikan untuk memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Artinya di sini advokat itu membantu seseorang saat berhadapan dengan masalah hukum. Selanjutnya, persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia itu diatur dalam pasal 3 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003. Kalian bisa melihat lebih jelas apa syarat-syarat advokat itu di buku online PPKN bab 2 sub B ya. Selanjutnya, tugas dari advokat itu secara khusus itu membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkara dan sebagainya. Nah, di sini adapun yang menjadi hak advokat yaitu yang pertama bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara. Yang kedua, bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara karena yang menjadi tanggung jawabnya. Tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingannya. Yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien. Artinya bahwa termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Yang keenam, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK. KPK ini dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan pada Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK yaitu untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka tugas KPK yaitu yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi ada koordinasi dengan instansi itu mengenai
pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada wewenang KPK. Wewenang KPK yang pertama mengordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Jadi di sini KPK memiliki wewenang yang sangat bagus, wewenang yang bisa masuk untuk menyelidiki, penyidikan dan penuntutan mengenai tindak pidana korupsi. Dan bisa kalian pause sebentar, kalian bisa baca mengenai wewenang KPK. Selanjutnya, KPK berpedoman pada asas. Ada 5 asas yang harus dilaksanakan oleh KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang pertama yaitu kepastian hukum. Artinya, asas ini dalam negara hukum itu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua yaitu keterbukaan. Asas ini membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam tugas dan fungsinya. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat, kepentingan umum. Asas ini yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Artinya untuk kepentingan umum terlebih dahulu. Yang kelima, proporsionalitas. Asas ini mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Jadi harus seimbang mengenai tugasnya, wewenangnya, tanggung jawabnya, kemudian kewajiban KPK itu sendiri. Pembahasan kita hari ini sudah selesai. Apabila kalian ingin membaca kembali atau lebih jelasnya lagi, bisa kalian buka buku online PPKN kelas 12 bab 2 sub B ya, bab 2 sub B. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Kita lanjutkan pembelajaran online ini minggu depan. Semoga kita bisa lebih baik lagi. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.